kembali lagi bersama Kak Anita di sini. Seperti judulnya, kali ini kita akan membahas tentang kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Let's go. Oke, kita mulai dari satu gambar dulu, teman-teman. Pernah nggak sih kalian naik sepeda gitu ya di jalan, tepatnya di sekitar Jabodetabek inilah, teman-teman ya. Terus saking nggak enaknya itu udara yang kita hirup, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan masker seperti laki-laki ini. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Atau mungkin kalian nggak naik sepeda tapi lagi di luar gitu ya, bukan di dalam kendaraan. Pas keluar kok kayaknya ada something wrong gitu ya, kayak ada debu-debu gimana gitu. Pernah ya? Nah, ternyata teman-teman, udara itu memiliki peran yang penting dalam suatu kualitas lingkungan. Selain udara, kira-kira ada apa lagi ya? Yuk, kita bahas. Kita mulai dari definisinya dulu kali teman-teman ya. Definisi kualitas lingkungan. Atau dalam hal ini kita akan bahas definisi tentang indeks kualitas lingkungan hidup atau sering disingkat sebagai IKLH ya. Yang merupakan nilai ya, nilai. Jadi indeks itu adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Kita ulangi. Jadi indeks kualitas lingkungan itu adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Artinya, dalam melihat atau menilai kualitas lingkungan di suatu tempat, itu tuh biasanya per tahun. Kayak tahun 2023, kualitas lingkungan hidup di Jakarta itu berapa nilainya. Sedangkan tahun 2024, itu ada perbedaan. Entah itu naik ataupun turun. Kayak gitu, teman-teman yang dimaksud. Dan merupakan nilai komposit atau keseluruhan gitu ya, dari indeks kualitas air yang menjadi indikatornya atau parameternya, kualitas udara juga kualitas lahannya. Karena kita cari tahu parameter dari indikator kualitas lingkungan tersebut. Pertama ada kualitas air. Parameter yang diukur adalah tingkat pH atau tingkat keasaman air, kemudian oksigen terlarutnya, kemudian ada kebutuhan oksigen biokimiawi atau BOD, atau BOD, kemudian atau BOD, kemudian ada kadar logam berat, hingga tingkat kekeruhan air. Jika semuanya menghasilkan hasil yang baik, maka kualitas airnya itu udah baik gitu teman-teman. Terus yang kedua ada standarnya, apa gitu ya. Untuk melihat kualitas air itu tuh baik atau enggak, itu tuh bisa kita lihat dari kriteria kualitas air berdasarkan peruntukannya. Ada air untuk minum, ada air untuk irigasi, itu berbeda. Semacam untuk air minum ya tentu gitu teman-teman ya, kriterianya tuh standarnya tuh lebih tinggi dibandingkan untuk air irigasi. Itu guys. Next, yang kedua ada kualitas udara. Jadi kalau kita pengen lihat lingkungan di suatu tempat itu berkualitas atau tidak, bisa kita mulai dari airnya. Kayak gimana tuh airnya? Ya, berkualitas atau tidak. Terus sekarang udaranya. Parameter yang diukurnya adalah konsentrasi polutan. Polutan itu adalah penyebab terjadinya polusi. Kita sering nyebutnya sebagai polusi. Polusi terjadi jika ada polutan. Kebayang ya? Jadi, parameter untuk mengukur kualitas udara itu adalah konsentrasi polutan yang ada di udara. Seperti ada sulfurnya apa enggak, kalaupun ada seberapa banyak adanya. Hingga nitrogen dioksida atau NO2-nya ada berapa banyak di udara. Gitu. Nah, kemudian ada standarnya. Ya tadi ya, indeks kualitas udara. Oke, selanjutnya ada kualitas lahan. Yang mana parameter yang diukurnya itu ada luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi non-hutan. Kalau tutupan hutan ya udah jelas ya, hutan, pohon-pohon gitu. Sedangkan vegetasi non-hutan itu bisa sawah, kebun, taman mungkin gitu ya, bukan hutannya gitu teman-teman. Untuk standarnya tentu dari indeks kualitas lahan.
Kemudian tadi ya, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Ini kemudian diukur, disatukan gitu ya dalam satu pengukuran yang menghasilkan indeks kualitas lingkungan suatu wilayah pada waktu tertentu. Seperti itu. Biasanya yang mengeluarkannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan bahas nih, faktor apa aja sih yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup itu. Pertama, ada yang berkaitan dengan alamiah, ya, alami di alam. Ada perubahan iklim, juga ada bencana alam. Tentu ya, ketika ada perubahan iklim, udah berubah lah, banyak yang berubah. Perubahan iklim ini tuh contohnya misalnya pemanasan global gitu ya. Sejak adanya pemanasan global, ya kualitas lingkungan itu jadi ikut berubah juga, ikut menjadi menurun kualitasnya gitu. Selanjutnya ada bencana alam, udah tau lah ya, ketika misalnya ada gunung meletus, udara di sekitarnya tentu akan lebih banyak polutan daripada sebelumnya gitu. Dan begitupun ketika terjadinya banjir, maka kualitas air di sekitar wilayah tersebut akan menurun juga gitu teman-teman. Dan lain-lain. Selanjutnya ada yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pertama ada urbanisasi atau proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Apa hubungannya nih Kak? Karena biasanya orang yang pindah dari desa ke kota itu tuh mereka banyak yang belum tahu mau tinggal di mana. Sampai akhirnya mereka tinggal di pinggiran sungai, di kolong jembatan. Yang mana akhirnya membuat kualitas di sekitar situ jadi tidak bersih, teman-teman. Ada lagi deforestasi atau penebangan hutan secara liar. Tentulah ya ini udah kebayang nggak sih kalau misalnya pohon ditebang, udah lingkungan udara berpengaruh, air juga kan resapan air jadi berkurang gitu ya. Resapan karbon dioksida dari pohon juga jadi berkurang, maka ya dampaknya kualitas lingkungannya akan menurun gitu. Dan last but not least adalah kegiatan manusia yang menghasilkan polutan, teman-teman ya. Yang mengeluarkan polutan, seperti misalnya ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, maka emisinya akan keluar. Dan itu akan menjadi bagian atau menyumbang polutan di udara kita. Yang lebih parah adalah ketika pabrik nih, seperti di gambar ya. Pabrik menghasilkan emisi gitu ya, polutan dan menjadi polusi gitu. Itu adalah faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Maka, jika suatu wilayah ingin meningkatkan kualitas lingkungannya, dalam hal ini meningkatkan kualitas air, udara, dan juga lahan, bisa dimulai dari sini. Gitu maksudnya ya. Kita bahas sekarang dampak lingkungan berkualitas rendah. Kenapa sih kita harus bahas ini banget? Kenapa pemerintah harus menyoroti tentang kualitas lingkungan ini? Karena kalau misalnya suatu wilayah kualitasnya itu nggak baik atau rendah, dampaknya ini pertama meningkatkan penyakit akibat lingkungan, contohnya ISPA ya, inspeksi saluran pernapasan akut. Siapa di sini yang jadi sering flu, batuk, pilek gitu ya semenjak polusi udara ada di mana-mana. Itu tuh salah satu bagian dari dampak lingkungan yang tidak berkualitas, guys. Terus ada kerugian ekonomi jangka panjang ya, akibat dari air laut misalnya yang tercemar oleh sampah, sehingga merugikan banyak nelayan gitu teman-teman. Ada lagi penurunan kualitas hidup manusia dari gambar yang di awal tadi, dengan kita yang biasa pengen lari di jalan jadi nggak mau gara-gara polusi, kita yang tadinya pengen sepedaan di jalan jadi nggak nyaman gitu, makanya kualitas hidup manusia jadi ikut menurun juga gitu teman-teman. Ini adalah dampak lingkungan yang tidak berkualitas. Maka dari itu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, konservasi sumber daya alam. Bisa dalam bentuk cagar alam, taman nasional, dan sebagainya gitu teman-teman. Ini tugas pemerintah sih memang ya. Kemudian pemanfaatan energi terbarukan, seperti energi yang berasal dari angin, dari air, dari panas matahari, itu cobalah mulai dimanfaatkan. Supaya apa? Supaya energi yang kita gunakan itu tuh tidak menyumbangkan polutan atau emisi ke udara gitu. Dan last but not least, kita sebagai masyarakat nih kita harus juga ikut berpartisipasi. Contohnya yang paling real adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi jika harus mobilisasi. Gunakanlah kendaraan-kendaraan umum, contohnya
busway, KRL, MRT ya. Memang sudah banyak ya kalau di sekitar Jabodetabek. Tapi kalau di luar Jabodetabek mungkin menggunakan angkot gitu ya. Itu juga bagian dari partisipasi masyarakat. Selain itu juga kita bisa buang sampah pada tempatnya, kita bisa menanam pohon, dan masih banyak lagi. Itu teman-teman upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Karena pada akhirnya kualitas lingkungan yang baik itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik juga. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Salah satu indikator utama kualitas lingkungan yang dapat diukur secara langsung adalah, ya betul banget, konsentrasi polutan di udara. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita simpulkan bahwa kali ini kita sudah mempelajari tentang kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup yang meliputi definisi kualitas lingkungan itu sendiri, atau tadi kita udah bahas juga tentang indeks kualitas lingkungan. Ada lagi faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, dampak dari lingkungan yang berkualitas rendah, hingga upaya meningkatkan kualitas lingkungan itu harus bagaimana. Oke, itu dia teman-teman yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.